Setiap janjimu menuntun langkahku, takkan ku menyerah walau badai menerpaku. Ku kan berlari dengan segenap kuatku, selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Selamat sore, selamat datang Bapak Ibu, keluarga, kerabat dari wisuda yang di malam hari ini boleh berbahagia, dan kita akan sama-sama menikmati kebersamaan kita untuk melihat prosesi wisuda strata 1 ke 9 dan magister ke 5. Prosesi wisudawan wisudawati ke 9 strata 1 magister ke 5 STT Betani. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, prosesi wisuda siap mulai. Kami mohon bagi hadirin tamu para undangan yang terhormat untuk bangkit berdiri bersama-sama dan menyambut para wisudawan dan wisudawati kita. Hadirin, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bangsa
Dan doa pembukaan pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Pembantu Aris Setiawan, MBA. Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan, kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami menyerahkan seluruh acara wisuda ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau yang menuntun, memimpin kami sehingga acara ini dapat diselenggarakan dengan baik. Tuhan, kami tahu bahwa semua yang diwisuda adalah hamba-hamba-Mu. Oleh karena itu saat ini kami mohon Tuhan, biarlah mereka Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan semangat untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, kami serahkan serangkaian acara wisuda ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita melanjutkan acara wisuda pada malam hari ini, kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Buat wisudawan dan wisudawati boleh silakan duduk juga. Kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan malam hari ini dan mengucap syukur buat segala kebaikannya bagi hidup kita. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan, oh Allahku. Semua katakan kau telah memanggilku sebagai Allah kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari angkat tanganmu bersama, katakan jadikan aku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Biar pujian ini menjadi doa kita di dalam hati kita kepada Tuhan. Kau telah ya Tuhan, sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan, Allahku, Allahku. Kau telah memanggilku sebagai Allah kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Mari naikkan doamu. Jadikan bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela.
doamu bagi keselamatan bangsa. Katakan, jadikan aku bait suci. Jadikan. Mari wisudawan wisudawati sendiri nyanyikan. Buka tanganmu bersama-sama hamba-hamba Tuhan. Ini menjadi doa kita sebagai hamba Tuhan. Yesus, kami berdoa. Mesbah doamu bagi keselamatan. Bersama-sama katakan, bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Ini doa kami Tuhan. Bagi keselamatan bangsaku. Naikkan doamu malam hari ini. Haleluya. Kinaralaba shikiaralaba kanamayaralaba. Oh, haleluya. Kinamashanearalabo. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini doa kami. Kinamashanearalabo. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ora la vashikiria la vashane, haleluya, haleluya. La bala 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 bala, shikiara la bala 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 bala. Oh, nara la vashikiara la. Haleluya, haleluya. Ora wara wara wara. Yesus, Yesus, Yesus. Rapat Senat terbuka dipimpin oleh Ketua STT Betani oleh Bapak Pendeta Dr. Bambang Yudo MTH. Baik, kita akan buka acara pada malam hari ini. Saya mewakili Sinode Gereja Betani Indonesia, sekaligus sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Betani, dengan ini membuka rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi Betani pada hari Rabu tanggal 17 Oktober tahun 2012 jam 6 kurang 10 menit. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sebagai pemimpin yang tertinggi, saya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Betani membuka rapat Senat terbuka. Berikan aplaus buat Tuhan Yesus Kristus. Silahkan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan wisuda oleh pembantu ketua 1, laporan wisudawan dan wisudawati S1 dan S2 oleh Bapak Pendeta Dr. Haryanto GP, THM, MPDK. Kepada yang terhormat Ketua Sinode Gereja Betani Indonesia, Pak Aswin, kepada terhormat Ketua STT Betani, Pak Bambang Yudo, kepada terhormat dari Kementerian Agama, Pak Yan, kepada terhormat kepada Pak Bambang Srianto, dan kepada terhormat rekan-rekan dosen yang lain, kepada terhormat saudara-saudara wisudawan dan wisudawati dan semua hadirin yang ada,
saya selaku Buket 1 ingin bacakan surat keputusan Sekolah Tinggi Teologi Betani Surabaya nomor 260 /SKW /STTB strip 10 /2012 tentang wisuda mahasiswa STT Betani. Tentang Ketua STT Betani 1. Mengingat 1. Undang-Undang Sikdiknas Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, 2. Peraturan Pemerintah nomor 30 tentang perguruan tinggi, 3. Keputusan Mendikbud RI nomor 0339/1994 tentang ketentuan pokok penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, 4. ADART Tata Dasar Gereja Betani Indonesia, dan kelima adalah Statuta STT Betani. Menimbang rapat dosen, rapat Dewan Penguji memutuskan menetapkan 1. Melantik dan mewisuda nama-nama yang tersebut dalam SK ini dengan jenjang program studi sebagai berikut. 1. Sarjana teologi sebanyak 67 orang. 2. Magister atrium sebanyak 32 orang. Dalam daftar wisudawan dan wisudawati terlampir dalam surat keputusan ini yang sebentar lagi akan dibacakan. Kedua, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2012, STT Betani tertanda tangan Pendeta Dr. Bambang Yudo MTA PhD Ketua. Terima kasih. Prosesi wisuda dipimpin oleh Ketua STT Betani dan para peserta wisuda. Dimohon berdiri untuk S1, Sarjana Teologi Konsentrasi Pastoral. Ika Sylvia Iman. Judul skripsi, Makna Kerajaan Allah tidak terdiri dari perkataan namun dari kuasa, menurut 1 Korintus 4 ayat 20, dan relasinya terhadap pelayanan pemberitaan firman hamba-hamba Tuhan di Gereja Mawar Syaron, Cempaka. Viator Sihole, judul skripsi, makna frase rahasia kerajaan Allah menurut Markus 4 ayat 10-12 dan implikasinya terhadap doktrin predestinasi. Yosef Tameno, judul skripsi, studi eksegetis keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam dia, menurut Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Freddy Tilaar, judul skripsi, makna frasa menjadikan nasib baik dan menciptakan nasib malang dalam Yesaya 45 ayat 7 dan implikasinya bagi ketekunan orang-orang kudus. Alfrence Sangel, judul skripsi, strategi penginjilan melalui situs jejaring sosial Facebook, suatu kajian misi. Adrian Jack Matulandi, judul skripsi, studi eksegetis terhadap makna damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menurut Filipi 4 ayat yang ke-7. Simon Petrus Siboro, judul skripsi, konsep ego Amy menurut Injil Yohanes untuk merumuskan nilai-nilai yang alkitabiah. Lilis Pujiati,
Makna biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku menurut Markus 10 ayat 14 terhadap pembentukan dan karakter anak-anak sekolah minggu usia dini 12 tahun di Gereja Betani. Martin Sudianto. Judul skripsi, makna frasa pujilah namanya berdasarkan kitab Mazmur 100 ayat 4 dan implikasinya terhadap teologi ibadah menurut ajaran Calvin. Ani Supiawati. Judul skripsi penerapan mengajar berulang-ulang tentang nilai-nilai Alkitab menurut Ulangan 6 ayat 7 terhadap kegiatan belajar siswa Sekolah Dasar Kristen Muntiara Kasih Surabaya. Ana Mariati. Judul skripsi, peranan ibadah menurut surat 1 Timotius 4 ayat 8 terhadap pembentukan kerohanian pemuda di Gereja Pentakosta di Indonesia, Jemur Sari, Surabaya. Berlin Immanuel Matulesi. Judul skripsi studi apologetika mengenai makna frase bersumpah demi nama Tuhan menurut 1 Samuel 20 ayat 42 terhadap ritual budaya Pelagandong di masyarakat Soya, Maluku. Chandra Limantara. Judul skripsi, studi apologetika mengenai pembinaan iman menurut 1 Tesalonika 3, konsep tradisi Cengbeng. Christian Hutomo. Judul skripsi, studi eksegetis terhadap makna kalimat bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan menurut Maleakhi 3 ayat 10. Etoni Hulu. Judul skripsi, pemahaman iman terhadap konsep ritual Fengasi di Desa Holi, Kecamatan Lahewa, Nias Utara. Vanema Buuloloh. Judul skripsi, peranan penatua terhadap pertumbuhan rohani Jemaat Gereja Penuani Hak Kerisa Protestan PNKP Nias Surabaya. Ferry Sianto Patulak. Judul skripsi, penerapan pola kepemimpinan Yesus terhadap pelayanan Gembala Sidang GPT Petra Makassar. Sanggul Marundut Manulang. Judul skripsi, tinjauan iman Kristen terhadap upacara pernikahan adat Toba dan signifikasinya bagi pertumbuhan rohani. Linsaria Sutismawati Sirait. Judul skripsi, makna frase buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup menurut Amsal 9 ayat 4 sampai 6 dan relasinya dengan etika perilaku. Mandarini Hengkeng Bala. Judul skripsi, studi eksegetis makna perkawinan menurut Ibrani 13 ayat 4 dan implikasinya terhadap perkawinan adat Belis Nusa Tenggara Timur.
Stephen Dani Prasugi. Judul skripsi, makna jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur menurut Kidung Agung 4 ayat 10 dalam hubungannya dengan teologi penciptaan manusia. Suniman Laya. Judul skripsi, makna frase aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya menurut Mazmur 89 ayat 29 dan implikasinya terhadap teologi pemeliharaan Allah. Trivena Kesuma Limarto. Judul skripsi studi eksegetis terhadap makna Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menurut Matius 27 ayat yang ke-46. Bimo Setio Utomo. Judul skripsi, makna mengusahakan dan memelihara Taman Eden menurut Kejadian 2 ayat 15 dan peranannya bagi tanggung jawab orang percaya dalam pelestarian lingkungan. Idawati. Judul skripsi, eksegese makna kasihnya menurut Mazmur 117 ayat 2 dan korelasinya dengan konsep Allah adalah kasih. Afrilia Mandak. Judul skripsi, makna frasa dosa terhadap Tuhan menurut 1 Samuel 2 ayat 25 dan implikasinya bagi doktrin keselamatan menurut teologi tradisi Israel. Agustinus Hulu. Judul skripsi peranan gembala berdasarkan Yohanes 10 ayat 14 dan aplikasinya di Gereja Kristen Jawi Wetan, Ngagel, Surabaya. Christine Marhandita. Judul skripsi, makna frase engkau akan menjadi berkat dan dampaknya terhadap pengajaran lebih berbahagia memberi daripada menerima. Esther Agus Wulandari. Judul skripsi, pengajaran pelayanan yang berhasil menurut Kisah Para Rasul 18 ayat 4 sampai 8 dan relevansinya terhadap doktrin panggilan pelayanan menurut Abraham Alex. Juliana Monika. Judul skripsi studi eksegese terhadap makna kalimat kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya menurut Roma 13 ayat yang ke-14. Lanang Yanuar Santoso. Judul skripsi, Allah sebagai kebenaran universal berdasarkan Roma 1 ayat 19 sampai 20 dan implikasinya terhadap pandangan relativisme postmodern. Yamin Luciana. Judul skripsi studi apologetika mengenai makna frasa murid yang dikasihinya menurut Injil Yohanes 13 ayat 23 terhadap Injil Maria Magdalena. Nathanael Septian Hadi. Judul skripsi, frasa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman menurut Efesus 2 ayat 8 dan relevansinya terhadap pengajaran guru sekolah orientasi melayani Betani Manyar, Surabaya.
Saniti Sihura. Judul skripsi, studi eksegetis terhadap makna frase, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, menurut 1 Petrus 5 ayat 2-3, dan implikasinya terhadap penggembalaan penatua di Gereja BNKP Orahili, Teluk Dalam, Nias Selatan. Wahyu Setiorini. Judul skripsi, studi apologetika tentang makna frase beranak cuculah dan bertambah banyak menurut Kejadian 1 ayat 28 terhadap falsafah Jawa, banyak anak, banyak rezeki. Elizabeth. Judul skripsi, makna frase sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, menurut Yeremia 1 ayat ke-5. Yefta Nduru. Judul skripsi, makna pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, menurut 1 Korintus 15 ayat 33-34. Apriaman Wow. Judul skripsi, studi eksegesis, jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah dengan Dia, menurut 2 Korintus 2 ayat 12, dan implikasinya bagi doktrin akhir zaman berdasarkan teologi premineusme tentang kerajaan 1000 tahun. Indra Abraham. Judul skripsi, penerapan pemuritan menurut Efesus 5 ayat 1-4 terhadap pembentukan kerohanian siswa-siswi Persekutuan Doa Kristen SMA Dr. Sutomo, Surabaya. Margaret Luciana Risakota. Judul skripsi, studi apologetika makna frase, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, menurut Yohanes 10 ayat 10. Maria Julia Anes. Judul skripsi, studi teologi biblika tentang makna iman menurut Ibrani 11 ayat 8 dan relasinya bagi pertumbuhan iman pendeta Abraham Alex Tanus Saputra. Rina Serena Go. Judul skripsi, pembentukan karakter menurut 1 Samuel 25 ayat 3b dan implikasinya terhadap kualitas pelayanan rohani diakones di Gereja Betani, Indonesia. Heriani Setio Karyaningsi. Judul skripsi, eksegese makna kata didiklah orang muda menurut jalan yang baginya, menurut Amsal 2 ayat 26 dan relevansinya dengan perintah Allah. Reminda Papahan. Judul skripsi, tanggung jawab pembina terhadap pertumbuhan kerohanian anak di panti asuhan Kristen yatim warga Indonesia. Edi Condro. Judul skripsi, peranan penggembalaan menurut 1 Petrus 5 ayat 2 terhadap kehidupan ibadah jemaat pedesaan di Gereja JKI Anugerah Allah, Tarik, Sidoarjo. Eka Prasetya Ningrum. Judul skripsi, pelayanan holistik terhadap kaum miskin menurut Lukas 14 ayat 13 di Pusat Pengembangan Anak Dorcas di Songgokerto di Batu.
Sarce Amalia Labarihi. Judul skripsi Penolong yang Sepadan menurut Kejadian 2 ayat 18. Program Sarjana Teologi S1 Konsentrasi Misiologi Dewi Wahyuningsi. Judul skripsi Pola Pemuritan Yesus dalam Kitab Injil dan implikasinya terhadap pembinaan yatim piatu di Yayasan Panti Asuhan Sejahtera Surabaya. Ana Mariana. Judul skripsi Aplikasi Pelatihan Misi pada anak usia 7 sampai 11 tahun melalui Yoel Creativity Center, Gereja Betani Manyar, Surabaya. Grace Jessica. Judul skripsi Pelayanan Pelepasan menurut Markus 5 ayat 1 sampai 20 dan relevansinya di Gereja Pentakosta Isa Al-Masih Jalan Lebak Jaya, Surabaya. Yosias Gunawan. Judul skripsi Tinjauan Doktrin Kristologi terhadap pandangan saksi-saksi Yehova tentang kealahan Yesus. Sugeng Haryanto. Judul skripsi Pemahaman Missio Dei terhadap Teologi Misi Chuan Seng Song, suatu apologetika Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Hermasi. Judul skripsi Kontekstualisasi Injil terhadap upacara kebo-keboan masyarakat suku Using Kabupaten Banyuwangi. James Napitupulu. Judul skripsi Kontekstualisasi terhadap penganut ajaran Dalihan Natolu di Pungum Napitupulu, Surabaya. Nehemia Yeremia Sumigar. Judul skripsi Kewajiban Pelayan Tuhan menurut 2 Timotius 4 ayat 1-8 dan penerapannya bagi pertumbuhan jemaat GBI Keluarga Imamat Rajani, Rungkut, Surabaya. Reinhard Martin Mantaun. Judul skripsi Kajian Teologi Kontekstualisasi terhadap Pola Penginjilan C.L. Cullen di antara tahun 1908 Jombang. Rini Yurika. Judul skripsi Pembinaan Spiritualitas terhadap Remaja Kristen di Persekutuan Kawula Muda Sahabat Allah, Surabaya. Ratnowati. Judul skripsi Strategi Penginjilan yang Kontekstual terhadap para tunawisma di Wonokromo, Surabaya. Martin Dubile. Hubungan pemahaman tentang dosa berzina menurut Keluaran 20 ayat 14 terhadap perilaku seks bebas siswa-siswi SMP PGRI Toliwang. Preselila Stefani Damongilala. Judul skripsi Studi Pemberitaan Injil tentang Masyarakat Muslim di Kampung Arab. Rini Juwita Mandak. Judul skripsi Makna Istri yang Cakap menurut Amsal 31 ayat 10 dan implikasinya terhadap kaum wanita jemaat kerapatan Gereja Protestan Minahasa di Likupang, Manado. State Ira Peter Gato. Judul skripsi
perselisihan di antara Kecamatan Kau dengan Malifut tahun 1999 sampai 2000. Dorce Sondopen. Judul skripsi kontekstualisasi terhadap ritual adat Mombolian suku Balantak, Luhuk, Sulawesi Tengah. Lauri Dona Latuperisa. Judul skripsi studi penginjilan makna frase kepada Allah yang tidak dikenal menurut Kisah Para Rasul 17 ayat 23 terhadap doktrin Allah menurut ajaran Islam. Ronald Johannes Sinlai. Judul skripsi makna frase menjadi imam bagi Allah menurut Wahyu 1 ayat 6 dan implikasinya terhadap pelayanan diaken Gereja Betani Nginden, Surabaya. Samuel Theophilus Situmorang. Judul skripsi makna frase sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan menurut Mazmur 96 ayat 9 dan implikasinya terhadap jemaat Gereja Betani Kutai Surabaya. Firdaus Sarumaha. Judul skripsi penerapan penginjilan ulang terhadap pelaku bersih kubur di Desa Siangbiang, Nias Selatan. Wisudawan Wisudawati Program Pasca Sarjana Master of Art atau MA. David L. Resyaar, Sarjana Teknik. Judul tesis studi apologetika tentang Allah Tritunggal terhadap penolakan Islam historis. Sriwulan Handayani SE. Judul tesis studi pelayanan misi tentang hidup sehat menurut kitab Mazmur 38 ayat 3-7 terhadap pendengar radio BFM Surabaya melalui program How to Get a Healthy Life. Siska Ratno BA, Sarjana Teologia. Judul tesis pengaruh pengajaran ketaatan di sekolah minggu GPPS Alpha Omega Tuban terhadap pertumbuhan karakter anak usia 2-3 tahun. Ultra Utari Pranoto SE. Judul tesis pelayanan pembinaan kerohanian terhadap wanita lansia di Panti Werda Pondok Kasih Sidoarjo dan pengaruhnya bagi keteguhan iman. Yohanes Purnawan, Sarjana Hukum. Judul tesis peranan karunia kesembuhan dalam pelayanan pastoral. Dr. Andes E.C. Billy Yakub MM. Judul tesis peranan pengembalaan dalam Family Altar atau FA bagi pertumbuhan jemaat FA Gereja Betani Indonesia sekota Surabaya. Insinyur FE Sosiolowati Panjaitan. Judul tesis konsep hati nurani yang murni berdasarkan Kisah Para Rasul 24 ayat 16 terhadap dosa menurut doktrin John Calvin. Marijanah Ibrahim SE. Judul tesis nilai-nilai kerajaan Allah menurut Matius 6 dan relasinya dengan teologi pembenaran menurut John Calvin. Leni Lado, Sarjana Ekonomi. Judul tesis
gaya hidup beribadah menurut kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 terhadap pertumbuhan hamba Tuhan di Gereja Betani Manyar, Surabaya. Insinyur Andreas Sutanto. Judul tesis, studi evaluasi tentang berpikir positif di antara Markus 9, 14 sampai 29 dengan Yonggi Cho. Insinyur Gracia Patricia Maya Devi Kusumajaya. Judul tesis, Pembimbingan Rohani menurut Kisah Para Rasul 8 ayat 31 terhadap pertumbuhan karakter anggota tim bola basket SMA Intan Permata Hati, Surabaya. Insinyur Tony Susanto. Judul tesis, Pola Pemuritan Yesus menurut Matius 28 ayat 18 sampai 20 dalam pembinaan Jemaat Gereja Betani Indonesia, Father's House, Sidoarjo. Yeni Natalia Chandra SE. Judul tesis, Pembinaan menurut Yohanes 12 ayat 20 sampai 21 terhadap jemaat yang melayani youth di Gereja Betani Father's House, Sidoarjo. Cindy Nyata Wijaya, SSN. Judul tesis, Manusia menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai 29 untuk kehidupan jemaah FA Blessing, Surabaya. Handayani Sulaiman Loa BA. Judul tesis, Penginjilan yang kontekstual menurut 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23 terhadap karyawan PT Grand Pacific Pratama di Surabaya. Santi Christine Munte, SE. Judul tesis, Hubungan Komitmen Majelis menurut 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 terhadap pastoral di Gereja Kristen Protestan Simalungun, Surabaya. Anita Syul Runtuwene SE. Judul tesis, Implementasi Misi Allah di Gereja Betani Cabang Tatile Kabupaten Minahasa. David Kuisi, STH. Judul tesis, Pengaruh khotbah topikal bagi pertumbuhan jemaat di Gereja Betani, Cabang Singgil, Manado. Dr. Anda Jane Kathy Luing, MS. Judul tesis, Konsep percaya kepada Yesus orang percaya di GKSI, suatu kajian keselamatan orang-orang percaya. Aviani Grace Tampi. Judul tesis, Pengaruh doa dalam pelayanan khotbah di mimbar Gereja Betani Manado. Dr. Andes Jasa Peter Bangun, MSI. Judul tesis, Penerapan konsep nilai kasih menurut 1 Korintus 13 terhadap pegawai di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.
Jenny Wariki ST. Judul tesis, dampak pujian dan penyembahan dalam ibadah raya di Gereja Betani Manado. Meita Karaseran SPSI. Judul tesis, pengaruh keteladanan Yesus terhadap siswa SMP Kristen Irene Manado. Paula Pangau SEMSI. Judul tesis, pengaruh pelayanan khotbah terhadap kerohanian pegawai di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Refli Maxi Immanuel Masikome SE. Judul tesis, peranan karakter Kristus menurut Kitab Injil terhadap kinerja pegawai negeri sipil di sekretariat daerah. Insinyur Frandi. Judul tesis, relasi pengembangan karakter hamba Tuhan terhadap penggunaan keuangan menurut Alkitab. Rudi Pinotoan. Judul tesis, penginjilan ulang pegawai negeri sipil di kantor pemerintah Sulawesi Utara. Dr. Leni Matoke. Judul tesis, studi manajemen tentang pemimpin yang membangun tim dalam pelayanan di Gereja Betani Indonesia, Wanea, Plaza Manado. Andi Apandi SE. Judul tesis, pengaruh pembinaan iman terhadap anak-anak jalanan di Matahari Samrat Manado. Dr. Armenius Richard Sondak. Judul tesis, manfaat firman Allah terhadap pertumbuhan iman pegawai struktural Rumah Sakit Umum Daerah Profesor R.D. Kandau ditinjau dari 2 Timotius 3 ayat 16. Rupinus Lois STH. Judul tesis, pengembalaan kunjungan terhadap jemaat di Gereja Betani Tobelo, suatu kajian pertumbuhan iman. Yusak Wibowo SE. Judul tesis, pengaruh pembinaan cara memberitakan Injil menurut Kitab Kisah Para Rasul 18 ayat 4-11 terhadap pertumbuhan jemaat gereja Bethel Injil Sepenuh Allah itu Kasih Surabaya. Selesai sudah prosesi wisuda dan saat ini kita akan bersama-sama doa pengutusan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Bambang Yudo, MTH. Mari kita masuk dalam sikap doa. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh yang Maha Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang Esa, yang kami kenal, kami sembah, kami tinggikan di dalam satu nama yang hidup, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada malam hari ini, sehingga anak-anak-Mu sudah melalui prosesi wisuda. Dan malam hari ini, mulut lidah bibir hamba-Mu Engkau tuntun ya Roh Kudus, hamba-Mu berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan hikmat, akal budi, sukacita, damai sejahtera bagi para wisudawan, wisudawati yang pada malam hari ini sudah menyelesaikan semua tugas-tugas belajarnya. Dan biarlah di dalam praktek kerja selanjutnya di dalam pelayanan, Tuhan utus mereka kemana yang Tuhan inginkan. Jamah setiap hati anak-anak-Mu untuk mendapatkan panggilan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu bekerja, melayani di dalam berbagai bentuk pelayanan, Engkau menyertai, memberikan hikmat, akal budi, sukacita, dan tetap Engkau menyertai sampai kesudahan zaman. Saat ini seperti kepada murid-murid-Mu yang pertama, Engkau juga mengutus bagi mereka semuanya untuk pergi memenangkan jiwa, menjadikan semua bangsa menjadi murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya anak-anak-Mu yang sudah menerima perintah dari Engkau sendiri untuk memenangkan jiwa, menjadikan semua bangsa menjadi murid-Nya. Tuhan menyertai mereka, mengutus mereka, dan hanya di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Wisudawan, wisudawati boleh tetap berdiri, akan mengucapkan bersama-sama janji wisudawan. Janji wisudawan. Kami, para wisudawan Sekolah Tinggi Teologi Betani, berjanji. 1. Setia pada visi dan panggilan Tuhan dan kepada misi alma mater kami. 2. Tetap teguh memegang kebenaran berdasarkan hidup hanya dalam firman Tuhan, iman dan anugerah. 3. Tanpa memandang denominasi, tanpa adanya diskriminasi, kami tetap bersedia melayani. 4. Bersaksi bagi Injil Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta mengembangkan ilmu yang kami peroleh untuk pertumbuhan gereja Tuhan dan masyarakat Indonesia, agar nama Tuhan dipermuliakan. Pengumuman wisudawan terbaik oleh Pendeta Dr. Haryanto GP THM, MPDK. Saya persilakan. Surat keputusan Sekolah Tinggi Teologi Betani Surabaya nomor 261 /SKW /STTB /10 /2012 tentang wisudawan wisudawati terbaik STT Betani. Mengingat 1. Undang-Undang Sidiknas Pendidikan Nasional 20/2003, Peraturan Pemerintah 30 tentang perguruan tinggi, Keputusan Mendikbud RI nomor 0339/194 tentang ketentuan pokok penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, ADRT Tata Dasar Gereja Betani Indonesia, dan Statuta STT Betani. Menimbang rapat Dewan Dosen STT Betani memutuskan menetapkan wisudawan dengan indeks kumulatif tertinggi. Program Sarjana Teologi adalah yang saya panggil maju ke depan. Program Sarjana Teologi adalah Lanang Yanuar Santoso. Langsung maju ke depan.
Magister Atrium adalah Gracia Patricia Maya. Terima kasih Pak Bambang. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2012, STT Betani tertanda tangan Pendeta Dr. Haryanto GP TSM MPDK. Terima kasih, Tuhan berkati. Akan memasuki acara penyerahan alumni oleh pembantu ketua 3 kepada ketua alumni IKA STT Betani. Boleh kasih tepuk tangan bersama. Lalu selanjutnya ada penyampaian orasi ilmiah oleh Bapak Dr. Bambang Srianto. Kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Suatu saat ada seorang pemuda sedang mendekati seorang pemudi, begitu ya. Kemudian pemuda ini bertanya, apakah bapakmu pendeta? Terus jawabnya pemudi ini, saudara, kok tahu gitu ya. Oh iya, kalau aku dekat-dekat kamu, aku pengen mendengar firman Tuhan gitu ya. Nah, itu baru pemuda Kristen gitu ya, bukan yang aneh-aneh saudara. Ya, saya bersyukur bisa menyampaikan orasi ilmiah di tempat yang terhormat ini. Karena ketua STT-nya masih satu marga dengan saya, sama-sama Bambang gitu ya. Masih dengan Pak SBY juga masih sama, satu marga. Tema yang diambil adalah kepemimpinan misi di era postmodern. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada buku ini ada di bagian tengah ya, materi dari orasi ilmiah ini. Pada masa kini, kepemimpinan Kristen terlebih kepemimpinan misi sedang mengalami ujian dengan desakan postmodern dan dampak-dampaknya yang mengikuti sekarang ini. Ketika seseorang memiliki berbagai kelengkapan unsur kepemimpinan, akan memungkinkan menjadi pemimpin yang terampil, saudara. Saudara sudah diperlengkapi S1, S2 ya, pasti saudara adalah a skill leaders. Seorang yang memiliki kompetensi yang baik, maka ia akan mampu menjadi pemimpin yang mampu, a capable leader. Namun, a skill leader and a capable leaders belum tentu mampu menghadapi tantangan postmodern. Era postmodern memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama, pluralisme dan postmodernisme. Tantangan yang semakin berat tersebut menuntut terampilnya seorang pemimpin Kristen yang sejati, a true Christian leader. Dan pemimpin Kristen sejati adalah pemimpin yang memiliki keterampilan dan kemampuan serta sikap hati seperti Kristus. Dialah seorang pemimpin yang berhati hamba. Gereja Amat Agung dapat dihasilkan apabila memiliki pemimpin yang memenuhi karakteristik sebagai seorang pemimpin Kristen yang misioner. Apa saja? Yang pertama, saudara, memiliki komitmen pada penginjilan dunia. Yang kedua, rela memberi untuk pekerjaan misi. Yang ketiga, suka melawat misionaris, melakukan pengajaran tentang misi secara teratur. Yang kelima, mengembangkan pengetahuannya tentang misi, baca buku-buku misi ya. Mendorong jemaat untuk menjadi misionaris. Yang ketujuh, mengatur pelatihan bagi calon utusan Injil atau penginjil, guru Injil dan sebagainya. Yang kedelapan, sudah mengorganisasi sebuah komisi misi. Saudara, dalam kesimpulan, krisis dan tantangan bagi seorang pemimpin misi Kristen di era postmodern semakin kompleks. Kemenangan atas tantangan tersebut hanya dapat diperoleh ketika seorang pemimpin mau melakukan apa yang terpenting, saudara. Bukan melakukan apa-apa yang tidak penting. Hidup kita terbatas, saudara. Mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Melakukan yang terpenting dalam hidupnya dan berjuang untuk hal yang terpenting dalam kehidupan sesamanya. Hal terpenting dari seorang pemimpin misi adalah orientasi gerak pelayanan sebagai seorang pemimpin yang seharusnya meneladani orientasi pelayanan sang pemimpin agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Orientasi seorang pemimpin Kristen adalah melaksanakan misi Allah. Hal terpenting dalam kehidupan sama dari seorang pemimpin adalah terwujudnya misi Allah, yaitu keselamatan jiwa dari orang-orang yang belum percaya. Pemimpin Kristen yang berorientasi pada panggilan misi Allah di era postmodern adalah seorang pemimpin yang memiliki passion untuk memberitakan Injil kepada setiap orang yang memerlukannya. Seorang pemimpin Kristen harus memenuhi perannya sebagai seorang mobilisator, koordinator, dan mentor dalam pelaksanaan misi Allah yang dilakukan dengan penuh komitmen dan loyalitas.
Pemimpin Kristen yang berorientasi pada panggilan misi Allah di era postmodern adalah seorang pemimpin yang memiliki integritas terpuji, karena pesan yang terbaik tidak akan diterima oleh sang penerima pesan jikalau tidak ada kepercayaan terhadap sang pembawa pesan tersebut. Oleh karena itu, misi Allah sebagai berita yang membawa pengharapan bagi semua orang yang ada dalam kegelapan dosa perlu disampaikan dengan tepat dan oleh orang yang terpercaya. Integritas pemimpin Kristen adalah mewujudkan dapat diasah dan dipertajam dengan mengembangkan 7 hal utama yang dilaksanakan dengan berpedoman pada teladan kepemimpinan Tuhan Yesus dalam melakukan misi Allah. Tuhan Yesus memulai semua pelayanan dengan doa dan menjalankan setiap prosesnya dalam kekusukan doa. Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani setiap orang. Tuhan Yesus memiliki paradigma misi secara global, mengembangkan orang-orang mengikutinya agar memiliki karakter sama seperti Kristus. Tuhan Yesus memberikan kepercayaan kepada para muridnya untuk bertindak sebagai utusan Injil. Namun ia tetap mengajarkan semua prinsip misi dan mendampingi mereka. Hal-hal utama tersebut hendaklah menjadi hal yang pokok yang diteladani oleh seorang pemimpin Kristen, agar menjadi pemimpin yang terbukti integritas dan keteguhannya dalam mewujudkan misi Allah hingga Maranatha. Selanjutnya kita akan mendengar kata sambutan yang pertama dari Ketua STT Betani, Pendeta Dr. Bambang Yudo, MTH. Shalom, kita semuanya bersukacita malam hari ini, amin. Baik, semuanya kekasih Tuhan, khususnya buat wisudawan, tentu saja malam hari ini merupakan waktu atau malam yang amat sangat spesial. Pertama-tama tentu saja saya mengucapkan syukur kehadirat
Tuhan kita di dalam nama Yesus Kristus untuk apa yang sudah kita lakukan pada malam hari ini. Tanpa perkenan, tanpa seizin Dia, semuanya tidak bisa terjadi seperti malam hari ini. Baik, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Yan Christian, Direktur Pendidikan dari Pembimas atau Pembimas Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau datang kemari mewakili Bapak Dirjen. Selamat malam, selamat datang, terima kasih. Untuk Bapak Bambang Sriono yang sudah menyampaikan orasi ilmiah, terima kasih Pak, kita satu FAM, Bambang namanya sama ya. Dan juga kepada semua undangan yang tidak saya sebut satu persatu, semuanya, para keluarga wisudawan, wisudawati, juga semua para dosen, staf PAK, dan pokoknya semuanya saja dalam Yesus kita bersaudara begitu ya. Malam hari ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih, sekaligus tentu saja mohon maaf apabila ada hal-hal kekurangan-kekurangan di dalam penyelenggaraan pada malam hari ini. Saya mewakili Sinode Gereja Betani Indonesia dan juga khususnya Sekolah Tinggi Teologi Betani, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, walaupun itu tugas dari panitia, tetapi saya pun juga sama. Dua orang yang minta maaf lebih bagus daripada cuma satu. Ya. Selanjutnya saya memberikan satu pesan khusus kepada para wisudawan dari stratum 1, STH, Sarjana Teologia, dan juga untuk MA, Magister Artium. Kalau saudara-saudara semuanya sudah menyelesaikan sampai malam hari ini di wisuda, berarti bobot dari segi akademik sudah didapatkan. Ya. Minimum saudara belajar 3,5 tahun minimum. Begitu juga untuk MA yang dari Manado saja yang harusnya 2 tahun selesai, mau tidak mau karena ya itu tadi, sana waktu Indonesia bagian molor begitu, WIM gitu ya. Sana pun juga waktunya molor sehingga sampai mendekati 4 tahun. Wow, tidak masalah ya. Karena rektornya sendiri, saya sendiri waktu saya ngambil MA juga 4 tahun, jadi ini difotokopi begitu ya. MTH saya juga molor-molor, yang paling penting akhirnya. Ya. Tetapi semua yang sudah didapatkan ini memang bobot secara akademiknya sudah oke. Tetapi yang paling penting adalah implementasi sesuai dengan Tridharma Pendidikan. Yang pertama kita belajar, hal kedua kita mengadakan penelitian, research dan lain sebagainya. Dan sekarang adalah hal yang ketiga, yaitu penerapan atau pengamalan. Ya, mengamalkan semua ilmu yang sudah didapatkan di dalam proses belajar ini. Nah, satu hal bahwa tidak semua orang mendapatkan kesempatan bersekolah sampai lulus. Maka puji Tuhan, syukur alhamdulillah kalau bagi para wisudawan ini mempunyai waktu, ya, mempunyai kemauan, mempunyai kemampuan sehingga pada malam hari ini diwisuda menjadi sarjana S1, S2. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita harus berpacu, ya, terus meningkatkan pelayanan seperti tadi ya, Pak Bambang Sri sudah menyampaikan. Ya, ternyata dari statistik yang namanya amanat agung Yesus Kristus itu merupakan satu hal yang wow, ya, masih menjadi ketinggalan banyak atau angan-angan di Indonesia. Maka di sini saya berpesan, ya, Tuhan Yesus mengatakan jadikan semua bangsa muridku. Artinya positif, bagus. Tetapi di lain hal disebutkan juga dalam firman Tuhan, dunia ini semakin jahat. Artinya kalau saudara menginjil, saudara menyampaikan kabar baik atau kabar keselamatan, bukan semakin mudah, tetapi semakin sulit. Ini Alkitabiah. Maka kalau kesulitannya semakin tinggi, Tuhan tidak pernah menghilangkan kesulitannya. Masalah yang dihadapin orang Kristen dengan orang yang lain sama.
Kalau BBM naik ya sama, panas, matahari nggak hujan ya sama, semuanya sama. Maka di sini apabila masalahnya sama, untuk memenangkan pertandingan, Tuhan hanya menguatkan manusianya. Jadi fokus Tuhan adalah membuat saudara kita semuanya ini memiliki high quality, kualitas yang extraordinary, yang lebih baik daripada rata-rata manusia. Dengan kualitas yang lebih baik, maka kita memiliki kekuatan, kemampuan, wawasan lebih baik lagi, dan yakin dan percaya kita dapat mengalahkan segala macam tantangan di dalam pelayanan saudara berikutnya. Hal-hal ini apa, saudara? Kalau kita melihat satu komposisi daripada gedung atau dari bangunan, terdiri dari, kalau tembok itu ada kerikilnya, ada pasirnya, kerikil kecil-kecil, ada semennya, saudara, ya, ini ada airnya dicampur jadi satu. Kalau komposisinya tidak bagus, semennya kurang, ya, maka gampang ambrol, gampang rontok. Begitu juga dengan kehidupan kita. Maka untuk menghadapi tantangan di dalam pelayanan, setelah saudara diperlengkapi dengan komposisi ilmiah, ilmu-ilmu yang saudara dapatkan, ini saudara, kita masih harus ada satu ketergantungan kepada kuasa Roh Kudus yang melebihi daripada kemampuan saudara dan saya semuanya sebagai manusia. Manusia amat sangat terbatas, Allah tidak terbatas. Tetapi dia berkata, tidak tahukah bahwa tubuhmu bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalammu, roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Maka untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, kita sanggup melakukan bukan pakai kekuatan manusia kita, tetapi memakai kekuatan roh yang ada dalam hidup kita. Lo fekayi velo fekoah kiim baruhi amar Adonai shefa'u. Bukan oleh kekuatanku, tetapi oleh kekuatan Allah yang ada dalam hidup saudara dan saya. Nah, ini secara rohaninya. Sedangkan secara jasmaninya, duniawinya, aplikasi daripada apa yang sudah dapatkan, ilmu tadi disertai dengan kuasa Roh Kudus, menghasilkan satu dampak, satu kekuatan di dalam memberitakan kabar baik, dan yakin dan percaya akan membuahkan hasil-hasil yang luar biasa di dalam pelayanan saudara. Amin. Ya memang tepuk tangan memang tidak dilarang ya. Jadi hal apa? Saya tak naik dikit sini ya supaya belakang kelihatan ya. Oke. Tapi ininya terbatas. Dari sini pemandangannya lebih baik ya. Baik, jadi kita semuanya satu di dalam pelayanan kita harus memiliki, ya, kita hidup di dunia. Ya, kita hidup di dunia, kita bermasyarakat, kita sudah dimiliki ilmu semuanya, dan tantangan semakin luar biasa. Maka kita memiliki komposisi yang pertama adalah disiplin. Tadi dijelaskan bagaimana tentang berdoa, doa berapa kali, 5 kali, ternyata bangun tidur, mau tidur, makan, dan lain sebagainya. Disiplin di dalam berdoa, disiplin dalam menggunakan waktu, disiplin dalam hal janji, disiplin tentang menepati janjinya. Kalau sudah perhatikan, kita semuanya sudah membaca Alkitab, bagaimana Tuhan Yesus memiliki satu disiplin berdoa, berhubungan dengan Allahnya, menjanjikan dan menepatinya, dan dia juga disiplin sehingga 3,5 tahun menyelesaikan pendidikan, pengajaran kepada orang yang amat sangat sederhana dari Galilea, dirubahkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Gara-gara baik murid maupun Yesus memiliki disiplin waktu. Amin, kasih Tuhan. Maka yang pertama, kita harus memiliki disiplin. Kenapa? Karena saudara dan saya tinggal di Indonesia. Masalah tentang disiplin, time is money segala macam, kadang-kadang di Indonesia bisa ngomong, yaitu tadi jarkoni, iso ngajar gak iso ngelakoni, bisa ngomong gak bisa melaksanakan. Maka saudara serta saya sudah terlanjur memiliki Roh Kudus, terlanjur menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan terlanjur dipilih Yesus. Bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Maka konsekuensi yang harus kita hadapi apa? Mari kita, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, di mana salah satu buah roh adalah
penguasaan diri. Penguasaan diri berbicara tentang disiplin, bukan dari luar, bukan karena ada bos, bukan karena dikontrol, bukan karena digebukin, bukan karena kalau nggak disiplin dihukum, tetapi dari dalam Roh Kudus keluar. Disiplin diri kita sendiri, mendisiplinkan orang lain, pendelegasian baik, melakukan semua kegiatan semuanya dengan waktu yang sebaik-baiknya bagi kemuliaan Allah. Amin, kasih Tuhan. Waktu kita sama 24 jam. Kalau kita bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan lebih banyak hal yang harus kita lakukan. Hal yang kedua, komposisi kedua adalah mentalitas. Kadang-kadang gelar itu sebagai aksesoris saja. Ya, kadang-kadang banyak gelar hanya untuk memenuhi kartu nama saja. Ya, nama Bambang Yudo gelar terlampir ya, karena terlalu banyak misalnya. Ya, jangan-jangan punya gelar tapi tidak cocok dengan apa yang didapatkan. Maka kita harus sesuai antara gelar. Kalau integritas itu antara omongan ya dan perbuatan sama. Kalau ini juga integritas gelar. Ya, supaya gelar yang saudara dapatkan, kalau STH ya benar-benar STH, sarjana teologi. Kalau MA ya benar-benar MA tersebut. Apa yang saudara dapatkan benar-benar kualitas kita dalam pelayanan, pengertian kita memang seperti itu. Nah, kadang-kadang juga gelar juga bisa membuat dalam tanda kutip sombong. Oh, gelarnya tambah banyak, jalan kemana-mana. Wah, saya ini ya otaknya paling encer seluruh dunia ya, sehingga kalau pilek keluar dari sini ya. Nah, ini ya, kadang-kadang seperti itu, sombong. Lah orang sombong itu apa sih? Mentalnya nggak kuat. Ya. Tuhan Yesus Kristus itu dari pencipta segala-galanya, dari langit, dari surga yang mulia turun ke muka bumi. Ya, jadi orang yang paling kiri, ya, paling kiri. Ya, di bawah miskin ada melarat, di bawah melarat ada kiri. Itu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tetapi dia juga tidak mengasihi dirinya sendiri. Dia tetap mempunyai kualitas yang luar biasa di dalam kepemimpinan, di dalam segala hal. Walaupun dia saat itu keadaannya luar biasa, menjadi seperti sangat terbatas. Tapi tidak masalah. Dia dielu-elukan. Tapi yang ngomong, jangan ngomong ya, diam-diam aja. Ya. Banyak orang yang dipuji dilulukan. Nah, itu yang saya suka. Ayo puji saya lagi dong, ya. Tapi Tuhan Yesus enggak. Maka ada orang waktu melarat mentalnya bagus, waktu kaya jadi sombong. Terus kalau sudah kawin istrinya ngomong ya. Biasanya kalau sudah ya semakin kaya, terus ada sombongnya, terus macam-macam. Ya. Mikir dulu nggak pernah mikir punya mintun tilin atau tong-tong shot atau simpenan atau cewek begitu, langsung kalau laki cewek, wah langsung istrinya berdoa, Pak Tuhan tolong bikin miskin lagi aja, waktu miskin dia baik-baik sama saya. Ya, jadi di sini bicara tentang apa? Mentalitasnya nggak kuat, tidak kuat pujian, tidak kuat pangkat, tidak kuat gelar, ini tidak kuat itu apa? Uang, kedudukan semuanya. Saudara serta saya semuanya satu, tidak ada satupun modal untuk sombong. Karena jatah kita sebelumnya adalah binasa. Hanya karena Yesus Kristus memilih kita menjadi luar biasa. Maka karena tidak ada modal sombong, mari mental kita ya jangan usah sombong. Mentality harus bagus. Nomor 3, habit, kebiasaan. Namanya aja sekolah tinggi teologi. Kalau sudah ada teos-teosnya, ada Tuhannya segala macam, bagaimana karakter Tuhan dalam kehidupan kita? Bicara tentang karakter. Hah? Ada orang, mohon maaf, anak sekolah teologi, zaman dahulu kala sebelum unta bongkok, ini saya cerita ya. Ya. Ini kerjaannya dari asrama turun, mohon maaf, apa? Pegang-pegang pantatnya, apa itu namanya itu, suster-suster yang nganterin anak-anak sekolah. Nah, dari sini loh, ini sekolah teologi apa tolologi apa segala macam ya. Mentalitas waktu sekolah saja seperti itu. Wah, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, kita harus menerapkan namanya ilmu, namanya gelar kita dengan apa yang kita lakukan. Ini benar-benar integritas dari pendidikan kita harus melakukan. Karakter kita, habit atau kebiasaan kita harus baik. Amin. Mempunyai habit yang baik. Selanjutnya lagi,
apa? Sacrifice, pengorbanan. Nyawa saja diberikan. Itu contoh dari guru agung kita, Yesus Kristus. Terus kita suruh berkorban. Wow, Pak suruh melayani. Nanti dulu saya memang dari daerah kecil. Tapi begitu saya lihat Surabaya kotanya besar seperti ini, atau Jakarta, nggak mau balik lagi dah, enak di sini aja dah. Ya, diminta dari sana. Ini bicara pengorbanan. Pak doain kami malam hari. Aduh saya sendiri juga masih ngantuk, belum tidur dah, besok aja. Berkorban, sacrifice. Hamba Tuhan siap setiap saat, kapan saja, di mana saja. Kita siap melayani. Amin. Jadi bicara tentang ini, bicara tentang pengorbanan. Korban uang, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan. Dihina orang itu merupakan korban. Tidak apa-apa. Upah kita besar di surga. Amin. Namanya pelayanan. Kolose 3:23, apapun yang kau lakukan, lakukan seperti kepada Allah, bukan seperti kepada manusia. Karena kita hamba, Dia Tuhan. Upah kita dari Dia. Dan upah daripada Yesus, wow, luar biasa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami makanan secukupnya. Beli mobil cukup, beli kapal cukup, beli pesawat cukup, beli apapun cukup. Nah itu orang Kristen. Dahulukan kerajaan dan kebenarannya, upahnya diberikan limpah luar biasa. Sacrifice, berkorban. Bicara tentang pengorbanan, tidak ada yang lebih baik daripada orang Kristen. Jujur saya katakan. Kenapa? Karena Yesusnya, gurunya sudah berkorban, bahkan nyawa pun diberikan. Maka kalau kita berkorban, ya itu merupakan hal yang biasa-biasa saja. Ya, Yesus nggak pernah mengenakkan tubuhnya, ya, nggak pernah, ya, sengsara pun dia lakukan. Baik, selanjutnya lagi, atau ya karena supaya nggak terlalu panjang, semangat juang. Jangan hanya waktu baru lulus menggebu-gebu foto bersama, ngelihat sini semangatnya bagus. Ya, begitu menghadapi tantangan, tantangan lagi, waduh, langsung turun, melempem. Ya, tiba-tiba saja gimana? Rasanya nggak cocok jadi hamba Tuhan ya. Saya mau cari pekerjaan lain aja ya. Kira-kira apa yang cuannya gede ya? Yang pak cuannya gede paling jual bakpo, saudara, atau jual roti. Kenapa? Itu bocuan itu tidak ada untung, tapi cuan dibalik untungnya banyak, itu jual roti di Surabaya. Jadi di sini sekali lagi kita bicara tentang semangat juang. Orang yang memiliki semangat yang luar biasa sulit untuk dipatahkan di dalam segala macam jenis tantangan. Yesus Kristus harus menghadapi besok disalib, digebukin, dikasih mahkota duri, dipaku, semuanya saudara. Tetapi waktu dia menghadap kepada Bapaknya di Taman Getsemani, jadilah kehendak-Mu. Kelihatannya lemes, kelihatannya lemah lembut, tetapi semangat sampai pada kematian apapun juga dia mau melakukan. Milikin semangat seperti Yesus Kristus miliki. Amin, kasih Tuhan. Ini. Dan yang terakhir, ini baru terakhir betulan ya. Stamina. Saudara sehebat apapun saudara pelayanan, wow, khotbahnya sekali khotbah aja orang langsung rebah semua. Tumpang tangan sembuh, tumpang kaki sembuh, tumpang kelek juga sembuh. Diludahin sembuh, hebat. Diundang kemana-mana, bagus, saudara. Tetapi kalau staminanya loyo, tubuhnya nggak dirawat, diundang, Pak pelayanan lagi di sini, waduh kali ini nggak bisa Pak. Kenapa? Panu saya kumat. Besok lagi, waduh, ya ini saya tekanan darah saya yang kumat. Ya, kemarin tinggi, sekarang kerendahan dan lain sebagainya. Kapan kerjanya? Saudara dan saya selama hidup di muka bumi, saudara, memberikan keselamatan bagi orang, kita memiliki kendaraan untuk pergi kemana-mana. Dan kendaraan itu adalah tubuh kita, amin. Nih, saya saat ini juga sakit, terus terang aja batuk. Tapi matinya masih lama model kayak gini, saudara. Usia saya 64 tahun, saudara. Tapi, wow, sekali lagi. Saudara pengen umur panjang, kuncinya cuma 2. Jasmaniah, rohaniah. Yang jasmani, rajin-rajinlah bernafas. Pasti umurnya panjang. Yang kedua, rohaninya Bapak, minta kepada Tuhan supaya saudara dan saya budek alias tuli. Kenapa? Supaya kalau Tuhan panggil, tidak dengar. Dipanggil Tuhan, nggak dengar, nggak mati-mati. Kalau saudara memiliki disiplin yang bagus, mental yang bagus, saudara,
Ini change all the negative to positive. Rubah yang negatif menjadi positif. Semangat juang yang tidak terpatahkan. Stamina kita bagus, pengorbanannya bagus. Semua orang boleh jatuh. Saudara tetap melayani dengan luar biasa bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati. Saya persilakan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI yang hal ini diwakili oleh Direktur Pendidikan Bapak Ian Kristianus Kadang SEMM. Shalom. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama permohonan maaf, Bapak Dirjen tidak bisa hadir bersama kita dan diwakilkan kepada kami untuk membacakan sambutan beliau. Sambutan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia pada acara wisuda Sekolah Tinggi Teologi Betani Surabaya tanggal 17 Oktober 2012. Yang kami hormati dan kasih dalam Yesus Kristus, Saudara Ketua dan dosen ST Betani Surabaya, saudara-saudara pimpinan perguruan tinggi agama atau yang mewakilinya, Bapak Pendeta Bambang yang telah menyampaikan orasi ilmiah tadi, unsur pimpinan gereja dan lembaga keagamaan atau yang mewakilinya, wisudawan, wisudati yang berbahagia, hadirin sekalian dan undangan yang kami hormati, dan lebih khusus kepada orang tua, para wisudawan, wisudawati. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur, serta undangan, ungkapan terima kasih yang tak terhingga kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas rahmat dan kasih yang dilimpahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat sejahtera. Bapak Ibu yang berbahagia, bangsa Indonesia tidak pernah berhenti membangun sektor pendidikan dengan maksud agar kualitas sumber daya manusia yang dimiliki mampu bersaing secara global. Jika demikian halnya, persoalan unggulan kompetitif bagi lulusan suatu institusi pendidikan sangat perlu untuk dikaji dan diperjuangkan ketercapaiannya dalam proses belajar mengajar oleh semua lembaga pendidikan di negeri ini, agar lembaga pendidikan yang bersangkutan mampu menegakkan akuntabilitas kepada lingkungannya. Untuk dapat melakukan hal-hal yang demikian, lembaga pendidikan perlu melakukan berbagai upaya ke arah peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Tanpa ada peningkatan kualitas secara berkesinambungan, pembangunan pendidikan akan terjebak pada upaya sesaat dan hanya bersifat tambal sulam yang reaktif. Upaya yang demikian itu tidak akan mampu memecahkan persoalan pendidikan yang sedang dan akan kita hadapi pada era milenium ketiga ini. Kebijakan teknis merupakan pilar-pilar program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan acuan kerja yang ada di lingkungan Direktorat Pendidikan Kristen dalam tahun 2012. Pendidikan harus mampu membentuk karakter bangsa secara 1. Kontekstual dan transformatif. 2. Menumbuhkan kesadaran secara vertikal maupun horizontal. Ketiga, menempatkan institusi pendidikan di tengah-tengah pergaulan masyarakat luas baik lokal maupun global. Serta 4, memiliki muatan pendidikan yang seimbang antara kepentingan dan pengalaman. Sangatlah penting bagi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, religious education, untuk berasumsi bahwa tugas internalnya adalah untuk memperkenalkan sistem tanggung jawab bersama kepada generasi muda sesuai dengan panduan ajaran agama Kristen. Semua jenis pendidikan keagamaan harus dibekali dengan metode dan pendekatan baru yang lebih menekankan pada penghormatan dan penghargaan kepada masyarakat dan pemeluk agama lain, serta mengenal tata cara hidup serta nilai-nilai yang diyakini sebagai panduan kehidupannya. Generasi muda harus dipersiapkan untuk hidup bersama orang dengan cerdas,
pemeluk agama lain tanpa dibebani psikologis dan hambatan sosial kultural yang bersumber dari sikap buruk sangka, tetapi lebih diarahkan pada kemampuan untuk mendengarkan dan saling belajar dari orang atau kelompok lain untuk membuka secara berpikir baru cara melihat persoalan kehidupan bersama dengan lebih segar dan terbuka. Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen merupakan media mencerdaskan kehidupan bangsa dalam nilai-nilai etika dan moral, kecerdasan dan kepedulian, bermartabat dan berbudaya, serta menghargai kemajemukan. Pendidikan menumbuh kembangkan kesadaran sosial melalui kepekaan membaca dan memaknai realitas secara analitik melalui paradigma berpikir dalam berbagai bentuk aktivitas kehidupan. Sesungguhnya, dunia pendidikan dan kondisi sosial memiliki sifat resiprokal dalam realitas kehidupan masyarakat kompleks, memiliki sifat sosialisasi nilai, pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam kehidupan manusia. Kecerdasan intelektual yang tidak diiringi dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya hanya akan menghasilkan kerusakan dan kehancuran bagi kehidupan umat manusia. Karena itu, keteladanan, kebersamaan, dan kerjasama dalam kelompok kecil merupakan cara yang amat baik dalam menumbuh kembangkan budi pekerti luhur, kesetiakawanan sosial, disiplin, dan etos kerja. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, saya menyambut baik acara wisuda ini karena melalui proses akademik telah dapat ditamatkan sejumlah wisudawan-wisudawati yang merupakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan di tanah air kita. Bersamaan dengan itu, saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Sivitas Akademika STT Betani Surabaya atas jeripayanya mengajar dan mendidik sehingga memperoleh sejumlah lulusan dengan gelar sarjana teologi sebagai modal dasar pembangunan yang utuh dari bangsa dan negara Indonesia. Saya juga mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati serta para orang tua dan keluarga yang hadir pada acara yang berbahagia ini. Selanjutnya, saya juga perlu mengingatkan para wisudawan wisudawati bahwa wisuda merupakan awal perubahan kehidupan dari dunia kampus menjadi dunia luar kampus yang kondisinya jauh berbeda, karena di lapanganlah ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saudara-saudara peroleh dan miliki itu diuji apakah relevan, signifikan, dan dapat diandalkan utilitasnya dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Pengalaman belajar di kampus diharapkan membuat kita tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tapi juga mampu melakukan perubahan dan pembaharuan dalam lingkungan dimanapun kita berada. Proses perubahan dan pembaharuan dapat dilakukan jika kita dapat mengikuti dan mampu mengendalikan derasnya arus dalam dinamika masyarakat. Hal tersebut tentunya akan dibuktikan oleh saudara wisudawan wisudawati dalam pengabdiannya sebagai seorang intelektual Kristen dalam masyarakat multikultural baik di tingkat lokal, nasional maupun dalam era global. Hadirin yang berbahagia, pada akhirnya sekali lagi saya menyampaikan selamat atas keberhasilan wisudawan wisudawati. Kami berharap agar wisudawan wisudawati dapat berkontribusi maksimal bagi gereja, masyarakat, bangsa, negara, dan bagi dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Direktur Jenderal Dr. Saur Asugian MTH ditandatangani. Rapat Senat terbuka ditutup oleh Ketua STT Betani, Bapak Pendeta Dr. Bambang Yudo MTH. Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi Betani sudah menyelenggarakan wisuda untuk program S1 dan S2 MA pada malam hari ini, dan kita semuanya bersama-sama akan menutupnya. Saya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Betani hari ini pada hari Rabu tanggal 17 Oktober jam 8 tepat
malam hari, saya menutup rapat terbuka ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sidang dinyatakan ditutup. Tetap berdiri dan saya persilakan Ibu Dr. Esther Lani Pujianto MA untuk menutup dalam doa. Mari saudara sekalian, kita semua menundukkan kepala dan berdoa. Di penghujung acara malam hari ini Tuhan, segala hormat, puji dan syukur kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan Bapa di surga. Kita semua selesai, namun Roh-Mu yang Maha Kudus Tuhan tidak akan selesai menyertai kita semua, memimpin, memampukan untuk mengemban, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya ya Tuhan para wisudawan pada malam hari ini, tapi untuk kita semua Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk semuanya ini. Sesuai janji-Mu Tuhan, penyertaan-Mu mengikuti kita semua. Mari jemaat, kita tadahkan hati dan tangan kita untuk menerima berkat penyertaan Tuhan. Kiranya berkat pengutusan dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, berkat kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh yang Maha Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya kita mengatakan amin.